Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Yayan Prasetya Wijaya, yang kedua Eka Putri Dian, yang ketiga Saidatun Nuriyah, yang keempat Fahdianti Amalia akan mempresentasikan tentang model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Bohr mencoba membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Bohr melakukan percobaannya dengan menggunakan spektrum atom hidrogen, yang seperti pada gambar di bawah ini. Dari hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu, dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi, sepenuhnya bergantung pada tingkatan energi elektron. Elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Bohr kemudian mendapatkan 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Bohr kemudian mengajukan model atom yang mirip dengan sistem tata surya, di mana inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang ada di kulit atom, persis seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Menurut gambar model atom Bohr itu, atom terdiri atas yang pertama itu inti atom, dan inti atom terdiri dari dua bagian, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kemudian ada elektron dan tersebar di setiap kulit atom. Dan ini adalah gambar model atom Bohr. Kelebihan dan kekurangan teori Bohr. Kelebihan teori Bohr dapat menyempurnakan teori sebelumnya, salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Selain itu, juga dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom, mempunyai lintasan dan energi. Jika ingin berpindah dari kulit yang lebih rendah ke yang lebih tinggi akan menyerap energi, sedangkan dari kulit yang lebih tinggi ke yang rendah akan melepaskan energi. Kelemahan teori Bohr hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen, tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar atau jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Ketika elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu, bentuk lintasan bukan lingkaran tetapi berbentuk elips. Dan Bohr beranggapan elektron bukan hanya sebagai partikel, tetapi sebagai partikel dan gelombang. Seperti teori-teori sebelumnya, teori atom Bohr juga memiliki kekurangan. Jika elektron hanya mengelilingi satu lintasan saja, maka posisi elektron tidak dapat diprediksi. Sayangnya, Bohr tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Gelombang elektron di atom. Teori atom pertama yang sukses dikemukakan pada tahun 1913 oleh Niels Bohr. Konsep gelombang materi secara alami mengarah pada teori ini, seperti yang ditemukan oleh de Broglie, dan ini adalah rute yang akan diikuti di sini.
Bohr sendiri menggunakan pendekatan yang berbeda karena pekerjaan de Broglie datang satu dekade kemudian, yang membuat prestasinya semakin luar biasa. Namun, Kita mulai dengan memeriksa perilaku gelombang elektron di orbit di sekitar inti gen hidro. Dalam bab ini, karena kecepatan elektron jauh lebih kecil daripada O, kita akan mengasumsikan bahwa Y sama dengan 1 dan untuk kesederhanaan menghilangkan Y dari berbagai persamaan. Panjang gelombang de Broglie dari elektron ini adalah lambda sama dengan H per mv, di mana kecepatan elektron V adalah yang diberikan oleh persamaan 4.4, yakni V sama dengan E per akar 4 kali Pi kali epsilon 0 mr, sama dengan lambda sama dengan H per E dikali akar 4 Pi epsilon 0 R dibagi M, masuk dalam persamaan 4.11. Dengan mengganti 5,3 dikali 10 pangkat min 11 M, jari-jari orbit elektron dilihat pada contoh 4.1, kita akan menemukan panjang gelombang elektron adalah 10 pangkat min 34. Lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J kali S dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 J dikali akar 4 Pi dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12 J kuadrat dikali M pangkat 2 dibagi N dikali 5,3 dikali 10 pangkat min 11 M dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg sama dengan 33 dikali 10 pangkat min 11 M. Panjang gelombang ini persis sama dengan keliling orbit elektron. 2 pi R sama dengan 33 dikali 10 pangkat min 11 M, di mana orbit elektron dalam atom hidrogen sesuai dengan satu gelombang elektron lengkap yang bergabung pada diri sendiri. Dilihat pada gambar 4.12. Nah, fakta bahwa orbit elektron dalam suatu hidrogen SOM adalah satu keliling panjang gelombang elektron memberikan petunjuk yang tidak dibutuhkan untuk menyusun teori atom. Jika kita mempertimbangkan getaran lob kawat pada gambar 4.13, kita akan menemukan bahwa panjang gelombangnya selalu sesuai dengan jumlah integral kali ke dalam lingkaran sehingga setiap gelombang bergabung dengan mulus dengan gelombang berikutnya. Jika kabelnya elastis sempurna, getaran ini akan terus berlanjut tanpa batas. Mengapa hanya ini getaran yang mungkin terjadi dalam lob kawat? Jika sejumlah pecahan panjang gelombang ditempatkan di sekitar lob seperti pada gambar 4.14. Selanjutnya ini ada gambar 4.12. Nah, di sini itu di mana orbit elektron dalam atom hidrogen sesuai dengan gelombang elektrop de Broglie lengkap bergabung pada dirinya sendiri. Dan di sebelahnya ada gambar 4.13. Mode yang sama dari rasional loop kawat. Di skis masing-masing sejumlah lengan gelombang menyala di sekeliling lingkaran. Selanjutnya, gambar 4.14 di mana fungsi angka gelombang tidak dapat bertahan karena akan terjadi interferensi. Dan selanjutnya yaitu elektron dapat membatalkan inti hanya jika orbitnya mengandung bilangan integral panjang gelombang de Broglie. Pernyataan ini menggabungkan karakter partikel dan gelombang elektron karena panjang gelombang elektron bergantung pada kecepatan orbital yang diperlukan untuk menyeimbangkan tarikan inti untuk memastikannya. Analogi antara elektron, atom, dan gelombang berdiri pada gambar 4.13 hampir tidak tepat. Kata terakhir tentang subjek, tetapi ini mewakili langkah yang mencerahkan di sepanjang jalan menuju teori mekanika kuantum atom yang lebih mendalam dan komprehensif tetapi juga lebih abstrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 days later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi level and spektra. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya Fiturnada NIM 19030184057, Mafirotul Ismi Fuada,
19030184074 dan Zafira Dini Marsha 19030184078. Energi level and spektra. Sebuah foton dipancarkan ketika sebuah elektron melompat dari satu energi ke tingkat energi yang lebih rendah. Berbagai orbit memiliki energi elektron yang berbeda. Energi elektron En diberikan dalam radius orbit R dengan persamaan di bawah ini. En sama dengan min E kuadrat per pi epsilon 0 Rn merupakan persamaan 1.1 tingkat energi. En sama dengan min ME pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat H kuadrat kali 1 per N kuadrat sama dengan E1 per N kuadrat dengan nilai N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya, yang merupakan persamaan 1.2. E1 sama dengan min 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule sama dengan min 13,6 eV. Kemudian energi ditentukan oleh persamaan 1.2 disebut tingkat energi atom hidrogen dan diplot pada gambar 1.1. Gambar dapat dilihat pada gambar di samping. Itu merupakan tingkat dari energi atom hidrogen. Semua level ini negatif, yang menandakan bahwa elektron tidak memiliki cukup energi untuk keluar dari nukleus. Sebuah elektron atom hanya dapat memiliki energi ini, tidak ada yang lain. Tingkat energi terendah E1 disebut keadaan dasar atom, dan tingkat lebih tinggi E2, E3, E4 dan seterusnya disebut keadaan tereksitasi. Ketika bilangan kuantum N meningkat, energi En yang sesuai mendekati 0 pada batas N sama dengan tak hingga, tak hingga sama dengan 0, dan elektron tidak lagi terikat pada inti untuk membentuk atom. Energi positif untuk mengkombinasi inti elektron berarti bahwa elektron bebas dan tidak memiliki syarat kuantum yang harus dipenuhi. Kombinasi seperti ini tentu saja bukan merupakan atom. Kerja yang diperlukan untuk melepas elektron dari atom dalam keadaan dasarnya disebut energi ionisasi. Energi ionisasi sama dengan min E1, energi yang harus disediakan untuk menaikkan elektron dari keadaan dasarnya menjadi energi E sama dengan 0 jika elektron bebas. Dalam kasus hidrogen, energi ionisasi adalah 13,6 eV karena energi keadaan dasar atau hidrogen adalah min 13,6 eV. Pada gambar 1.2 menunjukkan energi ionisasi unsur-unsur. Dapat dilihat pada gambar 1.2 energi ionisasi unsur-unsur. Pada tabel untuk mengetahui energi ionisasi pada hidrogen dapat dilihat pada huruf H itu bertepatan pada angka 13,6 eV. Sebuah elektron bertabrakan dengan atom hidrogen dalam keadaan dasar dan membangkitkannya ke keadaan N sama dengan 3. Berapa banyak energi yang diberikan ke atom hidrogen dalam tumbukan elastis ini? Solusinya yaitu dari persamaan 1.2 tadi, perubahan energi atom hidrogen yang berubah dari keadaan awal bilangan kuantum N1 ke keadaan akhir bilangan NF adalah delta E sama dengan EF min EI atau sama dengan E1 per N kuadrat F min E1 per N kuadrat I sama dengan E1 kali 1 per N kuadrat F min 1 per N kuadrat I, di mana NI1 sama dengan 1 dan NF sama dengan 3 dan E1 sama dengan min 13,6 eV. Jadi delta N didapatkan min 13,6 kali 1 per 3 kuadrat min 1 per 1 kuadrat eV sama dengan 12,1 eV.
One eternity later. Loh, kok enggak? Astagfirullahaladzim. Wes tak record, guys. Enggak apa-apa, enggak dipotong. Enggak tak potongi. Aku kan sing duwe akun. Za, bentar Za. Asik pokoknya. Ya ampun. Iya. Kelihatan kan? Riza, wis kedengeran kan? Dengar. Kita juga kok. Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14, kami akan mempresentasikan tentang korespondensi prinsipal atau biasa disebut dengan prinsip korespondensi. Anggota kelompok kami yang pertama Riza Aziza Pratami dengan NIM 063, yang kedua saya sendiri Indah Wulandari dengan NIM 073, yang ketiga Naila Izzatamila dengan NIM 088, yang keempat Gifni dengan NIM 077. Prinsip korespondensi. Semakin besar bilangan kuantumnya, semakin dekat fisika kuantum pendekatan fisika klasik. Atau bisa dikatakan bahwa untuk orbit besar dan energi besar, perhitungan kuantum harus sesuai dengan perhitungan klasik. Fisika kuantum yang sangat berbeda dari fisika klasik di dunia mikro di luar jangkauan indera kita, bagaimanapun juga harus memberikan hasil yang sama seperti fisika klasik di macro world, di mana eksperimen menunjukkan bahwa yang terakhir itu valid atau benar. Kita telah melihat bahwa persyaratan dasar ini berlaku untuk teori gelombang benda bergerak. Sekarang kita akan menemukan bahwa itu juga berlaku untuk model atom hidrogen Bohr. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut teori elektromagnetik, sebuah elektron yang bergerak dalam orbit bundar memancarkan gelombang EM yang frekuensinya sama dengan frekuensi revolusi, dan untuk harmoni, yaitu kelipatan integral. Dari frekuensi itu, dalam atom hidrogen elektron kecepatan adalah V sama dengan elektron dibagi akar 4pi epsilon 0m kali R pada persamaan 4.4. Next. Menurut persamaan 4.4, di mana R adalah radius orbitnya. Oleh karena itu, frekuensi revolusi F dari elektron adalah F sama dengan elektron speed dibagi orbit circumference sama dengan V dibagi 2pi kali R sama dengan elektron dibagi 2pi kali 4pi epsilon 0m R pangkat 3 pada persamaan 4.5. Kemudian, radius R dari orbit yang stabil diberikan dalam hal nomor kuantumnya n oleh persamaan 4.6 sebagai berikut. Rn sama dengan n kuadrat h kuadrat epsilon 0 dibagi pi m e kuadrat. Next. Dan frekuensi revolusinya adalah F sama dengan m e pangkat 4 dibagi 8 epsilon 0 kuadrat kali h pangkat 3 dikali 2 per n pangkat 3 sama dengan min E1 dibagi H dikali 2 per N pangkat 3 pada persamaan 4.7. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Naila. Bohr atom menjadi klasik jika orbit elektron begitu besar dan dapat diukur secara langsung dengan efek kuantum yang seharusnya tidak mendominasi. Orbit 0,01 mm menyeberang. Misal pada spesifikasi ini seperti pada contoh 4,3 dengan jumlah kuantum adalah N sama dengan
435. Sebuah atom hidrogen turun dari tingkat energi NTH ke tingkat energi NTH memancarkan foton. Dengan V sama dengan min E1 per H dalam kurung 1 min NF kuadrat min 1 per NI kuadrat. Next. N untuk nomor kuantum awal N dan N min P sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kuantum final nomor N dengan pengganti V sama dengan min E1 per H dalam kurung 1 per N min P kuadrat min 1 per N kuadrat sama dengan min E1 per H dalam kurung 2NP min P kuadrat per N kuadrat N min P kuadrat. Ketika NI dan NF keduanya sangat besar, N jauh lebih besar dari P, sehingga 2NP min P kuadrat sama dengan 2NP, N min P kuadrat sama dengan N kuadrat. Next. Frekuensi foton. Dengan V sama dengan min E1 per H dalam kurung 2P per N pangkat 3, yaitu persamaan 4.20, persamaan 4.19. Frekuensi ini menyebar ketika P sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, baik kuantum maupun klasik, gambar atom hidrogen membuat prediksi yang sama dalam batas jumlah kuantum yang sangat besar. Ketika N sama dengan 2, yaitu persamaan 4.19, memprediksi frekuensi radiasi yang berbeda dengan yang diberikan oleh persamaan 4.20 dengan hampir 300%. Ketika N sama dengan 10.000, ketidaksesuaiannya hanya 0,01%. Next. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gifni. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bahwa fisika kuantum memberikan hasil yang sama seperti fisika klasik dalam batas jumlah kuantum besar oleh Bohr disebut prinsip korespondensi. Ini telah berperan penting dalam pengembangan teori kuantum materi. Bohr menggunakan prinsip korespondensi secara terbalik untuk mencari kondisi untuk orbit stabilitas mulai dari persamaan 4.19. Dia mampu menunjukkan bahwa orbit yang stabil harus memiliki momenta orbit elektron. Kondisi untuk stabilitas orbital. MPR sama dengan NH per 2Pi. N sama dengan 1,2,3 dan selanjutnya. Karena panjang gelombang elektron de Broglie adalah lambda sama dengan H per MP, persamaan 4.21 sama dengan persamaan 412 N lambda sama dengan 2πr yang menyatakan bahwa orbit elektron harus berisi jumlah integral dari panjang gelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf ya, maaf. Afwan.